Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan kepada sumber daya manusia pada umumnya, di mana motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja dalam mencapai dan mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengertian motivasi menurut para ahli, saya ambil salah satu contohnya menurut Tehani Handoko, di mana motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Tujuan motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Maksudnya adalah dapat meningkatkan produktivitas, keterlibatan, dan loyalitas karyawan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Maksudnya yaitu dapat memberikan insentif, pengakuan, dan lingkungan kerja yang positif dapat merangsang motivasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Maksudnya adalah dengan memberikan dorongan dan tujuan yang jelas, karyawan cenderung lebih fokus dan terorganisir dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang keempat, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yaitu motivasi dapat membantu menciptakan suasana kerja yang positif dan memperkuat hubungan antara anggota tim. Yang kelima, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, yaitu dengan adanya motivasi ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas mereka. Dengan adanya motivasi yang tepat, maka karyawan akan lebih cenderung berkomitmen dan fokus pada pekerjaan mereka. Jenis-jenis motivasi itu ada dua. Satu, motivasi positif. Dalam motivasi positif, pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang diberikan kepada karyawan di atas standar dapat berupa uang, fasilitas, barang, dan lain-lain. Untuk kedua, motivasi negatif. Dalam motivasi negatif ini, pimpinan memotivasi dengan memberikan hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang ditentukan. Dengan motivasi negatif, semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik. Metode motivasi ada dua. Yang pertama yaitu motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Motivasi langsung ini bersifat khusus seperti pujian, penghargaan, bonus, dan tunjangan hari raya. Yang kedua yaitu motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan merasa betah dan bersemangat untuk melakukan pekerjaannya. Misalnya dengan ruangan kerja yang nyaman, ruangan kerja yang bersih, dan suasana kerja yang serasi. Motivasi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, terlebih lagi setiap perusahaan yang mempunyai beberapa karyawan. Seorang manajer dituntut untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar meningkatkan kualitas karyawan. Karyawan yang berkualitas akan mempengaruhi suatu produktivitas, maka dengan motivasi yang baik, tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Selain itu, dengan adanya motivasi, maka akan mendorong organisasi tersebut menjadi semakin maju dan mempercepat mencapai tujuannya. Motivasi yang baik seharusnya ada pada setiap lapisan organisasi. Nah, motivasi sendiri juga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan organisasi.